Engkau ketika tidak ada orang yang menolong kami Tuhan, Engkau satu-satunya penolong kami. Amin. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, oh penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Kau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Kami tahu bahwa tidak ada pribadi yang seperti Engkau Yesus. Tidak ada Tuhan yang seperti Engkau Yesus. Hanya Kau satu-satunya Yesus. Yesus, hanya Kau Tuhan segalanya. Oh, haleluya, haleluya. Oh, selalu menyertai hidupku. Oh, Kau Bapa-Ku yang setia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama merenungkan firman Tuhan. Mari kita sekali lagi berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau memberkati dan mengurapi dan berbicara buat setiap kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Amen. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan. Saya beri tema, ketika engkau meragukan Tuhan.
Berapa di antara kita yang pernah ragu dengan Tuhan? Artinya pernah ngerasa bertanya-tanya dengan Tuhan, ini benar gak sih Tuhan? Ini Tuhan ini sungguh-sungguh mengasihi aku apa enggak ini? Karena mungkin ada banyak kenyataan hidup yang kita hadapi tidak sesuai dengan yang kita sering baca di Alkitab, tidak sesuai dengan janji yang kita selalu dengar, kita selalu mungkin imani, saudara ya. Jadi itu menimbulkan pertanyaan dalam hidup kita. Saudara, itu sangat manusiawi sekali. Tapi hari ini saya ingin Bapak Ibu Saudara kita sama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Mengapa kita tidak boleh meragukan Tuhan? Setuju, boleh katakan amin. Kita tidak boleh ragu. Boleh tulis di live chat, aku tidak akan ragu, saudara. Karena Yesus kita adalah pribadi yang luar biasa. Yesus kita adalah pribadi yang hidup, adalah Tuhan yang dikatakan bahwa langit dan bumi ini Dia punya. Saudara, yang membuat kita sering ragu karena memang ada beberapa hal ya. Mungkin karena doa kita gak dijawab, mungkin kenyataan yang terjadi itu di luar ekspektasi kita, di luar harapan kita. Ataupun mungkin sesuatu yang terjadi itu bikin kita kayak shock gitu, kaget-kagetan. Kok ini gak pernah ada dalam agenda, gak pernah ada dalam bayangan, apalagi dalam janji Tuhan yang kita selalu pegang, saudara. Sehingga itu membuat kita menjadi takut, membuat kita menjadi kaget, shock. Dan kemudian lama-lama kita menjadi ragu dengan Tuhan. Saudara, ada satu firman Tuhan yang saya ingin bagikan, satu kisah dalam Alkitab. Saudara, ada satu murid Yesus yang luar biasa dipakai Tuhan, namanya Yohanes. Saudara, ini adalah satu pribadi yang sangat luar biasa. Dia melayani Tuhan, dia bersama dengan Yesus, dia melihat mujizat, dia melihat spektakulernya kuasa Allah bekerja lewat pribadi ketika Yesus ada di muka bumi pada saat itu. Dan dia melihat dengan mata kepala sendiri. Artinya dia punya bukti yang kuat untuk berdiri di atas satu dasar bahwa yes, He is the Lord, He is Master, Dia Guru, Dia Tuhan, Dia dahsyat, Dia adalah yang benar-benar kami percayai. Dan Dia adalah pribadi yang ketika dimanapun pergi mujizat terjadi. Tapi saudaraku kasih, suatu waktu Yohanes kemudian mendapati dirinya mulai meragukan Tuhan, mulai meragukan tentang Yesus. Dalam Matius 11 ayat 2-6, di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya. Jadi dia suruh murid-murid yang lain untuk pergi kepada Yesus, tanya. Dia bilang seperti ini, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Jadi Yohanes itu bilang kepada teman-teman yang lain, yang adalah murid-muridnya juga, murid Yesus, teman-teman yang lain, suruh tanya kepada Yesus, yang kita tunggu tuh engkaukah Tuhan? Yang kita tunggu itu apakah engkau, atau kita ini harus tunggu yang lain? Saudara, jadi dengan kata lain dia ragu, ini benar-benar Mesias yang benar-benar dia bilang, yang waktu datang dan bilang, oh ini aku yang akan dibangkitkan kembali, aku akan mati tapi pada hari ketiga aku akan bangkit, aku adalah Tuhan dan sebagainya, aku roti hidup, aku air hidup. Dan mereka melihat, dia pribadi melihat dengan mata jasmani, secara pribadi dia jalan begitu dekat, saudara. Dan kemudian suatu waktu Yohanes menjadi ragu. Dia tanya, is that you? Kamu enggak? Engkaukah itu Tuhan Kristus yang akan kami nantikan, atau kami tunggu orang lain? Ini benar-benar udah kelas berat ini, saudara. Artinya sudah kekecewaan yang tawar, bahkan ragu yang sudah sangat luar biasa, saudara. Dan kemudian Yesus menjawab mereka, murid-murid yang datang tanya pada dia, pergilah katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat. Jadi Yesus bilang kepada murid-muridnya, kamu pergi kasih tahu kepada Yohanes, kamu dengar apa, kamu lihat apa. Dia bilang seperti ini, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan ayat selanjutnya, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Kenapa, saudara? Karena Yohanes merasa kecewa. Mungkin karena dia dipenjarakan,
sehingga dia merasa sungguh-sungguh yang sudah melayani Yesus. Tapi mungkin dia berpikir Tuhan tidak menolong dia, nggak datang melepaskan dia dari penjara, sehingga membuat Yohanes mungkin membandingkan pelayanannya dengan pelayanan orang lain. Dia mulai kecewa dan membuat dia mulai membandingkan apa yang dia persembahkan, apa yang dia sudah lakukan, dengan dia bandingkan mungkin dengan yang saya harus tunggu pribadi siapa ini. Karena kalau dia Tuhan yang berjanji menyertai, tapi kenapa aku ini dipenjara dan tidak ditolong, saudara? Dan itu yang membuat kemudian lama-lama dia mulai kecewa, lama-lama dia mulai menjadi ragu dengan Tuhan. Berapa di antara kita pernah ada di fase ini, ragu, Yesus kau ada apa enggak? Kau bisa menolong aku atau tidak? Engkau hidup atau aku harus melepaskan kepercayaan kepadamu? Saya percaya ada banyak orang yang mungkin di luar sana juga sedang ada di fase ini. Ataupun Bapak Ibu yang sedang bersama pada saat ini, kita pernah ada di momen di mana saudara mulai ada benih keraguan. Yesus itu ada apa enggak? Yesus itu hidup atau enggak? Saudara, beberapa waktu lalu saya konseling dengan beberapa orang, dan kemudian mereka ada di momen yang sangat rendah, dan mereka tidak punya dasar fondasi yang kuat untuk melihat ini Yesus ada apa enggak. Ini kayaknya enggak sesuai dengan janji yang Tuhan bilang. Ini sangat tidak sesuai. Tapi yang sangat luar biasa, beberapa orang yang kami ngobrol bareng, mereka tidak kecewa dengan Tuhan. Sekalipun ekspektasi, kenyataannya memang sangat jauh berbeda. Karena Tuhan belum selesai bekerja. Setuju? Boleh katakan amin. Boleh tulis di live chat, Tuhan belum selesai bekerja. Dia masih merendah hidup kita. Dia masih mengerjakan dan ingin mengerjakan hal-hal yang dahsyat yang belum kita lihat hari ini. Tapi dia sedang menguji, dia sedang membentuk hati kita supaya jangan kita menjadi ragu dengan dia. Setuju? Boleh katakan amin. Kekecewaan akan membuat kita sulit untuk mengalami mujizat Tuhan. Karena orang yang kecewa, ada benih-benih yang mulai tumbuh dan mulai membuat dia ragu. Sekalipun mungkin dia ingin percaya, dia ingin punya iman, tapi sudah menjadi ragu, sudah menjadi kecewa dengan keadaan, sudah terlampau kecewa. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita putuskan, jangan pernah ragu dengan Tuhan. Setuju? Boleh katakan amin. Jangan pernah ragu, artinya memang belum ada sesuatu yang pasti yang harus membuat engkau percaya. Justru kita tidak boleh ragu karena memang kita belum lihat apa-apa. Saudara, kalau kita sudah melihat, semua orang juga bisa melakukan hal yang sama, percaya untuk sesuatu yang memang sudah nyata. Sebab itu Paulus pernah bilang, kalau memang kita bertekun karena memang sesuatu yang kita sudah lihat, buat apa kita bertekun? Itu bukan tekun karena sesuatu yang kita harapkan sudah kita lihat, tapi kita bertekun karena memang sesuatu yang belum kita lihat. Itu yang membuat Tuhan mempercayakan, dikatakan Tuhan menghargai setiap iman kita, kepercayaan kita. Setuju? Boleh katakan amin. Sebab itu firman Allah berkata waktu Thomas dia gak percaya dan dia bilang, aku harus pegang lubang jari yang ada di jari tangan Yesus maupun yang di lambungnya. Dia katakan dia pengen ada merabanya, baru aku percaya. Tapi Yesus bilang, berbahagialah orang yang gak lihat tapi percaya. Itu dahsyat banget. Boleh yang percaya boleh katakan amin. Boleh tulis di live chat, saya percaya meski belum lihat. Itu yang membuat saudara, iman saudara itu yang membuat engkau diangkat tinggi, engkau bangkit saudara. Membuat saudara yang aduh aku gak percaya, memang aku gak lihat, tapi aku lawan ketidakpercayaan itu dengan apa? Dengan kepercayaan aku untuk sesuatu yang aku belum lihat hari ini. Setuju? Boleh katakan amin. Engkau yang sedang bergumul dengan sakit, engkau yang sedang bergumul dengan suatu pergumulan, dengan suatu masalah, dengan suatu keadaan yang belum ada sama sekali harapan yang menjanjikan pasti, bahkan belum ada sesuatu yang engkau lihat very clear, exactly seperti yang memang engkau percayai. Tapi engkau mau berkata, Tuhan aku gak lihat, aku belum lihat, but I believe, aku percaya. Itu yang membuat surga terguncang dan kemudian open heaven. Setuju? Boleh katakan amin. Kekecewaan membuat Anda dan saya tidak
bisa melihat mujizat Tuhan. Saudara, dalam Matius 13 ayat 54 sampai 58, setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Mereka takjublah. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya yang bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Orang-orang yang pahit sulit melihat mujizat. Saudara, karena apa? Mereka tidak percaya. Mereka lebih mempercayai secara mata jasmani yang mereka lihat kenyataan. Tetapi janji Allah bertolak belakang dengan kenyataan. Yang setuju boleh katakan amin. Ketika Tuhan berfirman kepada Sarah dan Abraham, aku akan datang kembali tahun yang aku janjikan, dan aku akan datang dan istrimu hamil, punya anak, dan anak itu akan menjadi anak perjanjian. Dan kenyataannya kan kondisinya tidak memungkinkan, sangat-sangat mustahil. Tapi apa yang terjadi? Mereka mempercayai. Dikatakan Abraham percaya, dan Tuhan memperhitungkan itu, kepercayaannya itu. Saudara yang kekasih, orang tidak percaya Yesus anak tukang kayu, Maria dan ibunya Maria, Yusuf ayahnya tukang kayu pula. Dan dikatakan apa saudara? Saudara perempuannya itu bareng kita, saudara laki-lakinya juga kita kenal. Tapi kenapa kita harus mempercayai bahwa dia Tuhan, dia Mesias? Saudara, dan dari mana dia dapat kuasa mujizat? Mereka lihat mujizat tapi mereka tidak mempercayai. Bapak ibu saudara, kenapa banyak orang mungkin kita juga tidak mengalami mujizat? Mari kita koreksi. Mungkin kita ragu. Kedua, mungkin kita tidak percaya karena memang gak lihat sesuatu. Tapi Tuhan mau ajar kita, yang pertama, jangan ragu, jangan kecewa dengan Tuhan. Kalau engkau menang atas itu, engkau akan memiliki kepercayaan sekalipun tidak ada dasar untuk kita percaya. Setuju boleh katakan amin. Karena firman Allah berkata, ketidakpercayaan, unbelief, itu yang membuat tidak banyak dia buat mujizat. Bahkan dia tidak buat mujizat bagi orang yang tidak percaya. Hari ini Yesus hanya mau minta, jangan ragu. Kalau engkau mulai ragu, bilang sama Tuhan, Tuhan ampuni aku. Aku kadang-kadang ada curiga, ada ragu, ada mungkin kecewa dengan Tuhan. Tapi hari ini mari taruh dalam hati kita, aku tidak akan kecewa. Manusia boleh mengecewakan aku, tapi tidak dengan Tuhan, tidak dengan janji Allah, tidak dengan keadaan. Dan aku harus bangkit, mengalahkan semua rasa takutku, mengalahkan semua rasa khawatirku, rasa raguku. Saudara akan melihat kuasa Allah menerobos setiap pintu-pintu ketakutan, keraguan, dan membuat engkau menjadi pribadi yang percaya meskipun tidak ada dasar untuk engkau percaya. Setuju boleh katakan amin. Orang yang percaya, Alkitab mencatat, itu yang membuat Tuhan melakukan. Bahkan firman Allah berkata, apa yang tidak pernah kita pikir, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang akan Tuhan beri bagi orang yang mengasihi Dia, takut akan Dia. Kenapa kita mengasihi Dia? Karena kita percaya. Kenapa kita takut hormat pada Dia? Karena kita juga percaya bahwa He is the Lord. Dia Tuhan, Dia Raja, Dia Mesias, Dia dahsyat. Itu yang akan membuat Dia bekerja melampaui setiap batas-batas yang kita bisa lihat. Ya setuju boleh katakan amin. Mari kami berdoa, membuka tangan, membuka hati. Mulai hari ini kami mau belajar percaya tanpa melihat kasat mata kenyataan hidup. Kami mau belajar tidak ragu dengan Tuhan, sekalipun tidak ada hal yang kuat untuk kami lihat bahwa Tuhan sedang bekerja, Tuhan sedang menjawab, Tuhan sanggup menjawab. Kami mau belajar percaya dan mau belajar tidak kecewa, tidak ragu, tapi melawan semuanya itu dengan menaruh percaya bahwa kami punya Tuhan yang bisa diandalkan. Yesus kami hidup, janji mulia dan amin. Dan kami percaya kami akan menerima bagian dari setiap janji, dan kami memiliki Tuhan yang bisa kami percayai.
di dalam nama Yesus. Hamba berdoa, kuatkan setiap kami, kuatkan keluarga kami, kuatkan iman kami. Mulai hari ini kami belajar menjadi pribadi yang percaya di atas semua ketidakmungkinan. Kami bukan seperti Thomas, tapi kami seperti orang-orang yang benar-benar percaya bahwa sekalipun kami belum melihat, kami percaya. Dan kami percaya apa yang kami imani itu pasti terjadi, karena Yesus berjanji tidak pernah mendustai kami, bukan manusia sehingga engkau bohong, tapi engkau menggenapi setiap janji dalam setiap kehidupan kami. Firman Allah berkata dalam Ibrani 6 berkata seperti ini, ayat 10, kami pegang janji firman Allah. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kau tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Firman ini berkata supaya kami ini tidak lupa bahwa Tuhan itu gak pernah lupakan kami. Kami mau percaya, kami mau tetap melayani, kami mau tetap setia, kami mau melawan setiap keraguan, kami tidak kecewa, kami maju karena kami tahu Tuhan selalu mengingat janji dan engkau pasti menggenapi buat setiap kami. Terpuji namamu selamanya. Kami tahu saat ini setiap orang yang mendengarkan firman Allah sedang dipulihkan, sedang disembuhkan, sedang diselamatkan, sedang dibawa kembali kepada Tuhan untuk belajar percaya dan tidak ragu, tidak kecewa dan undur dari Tuhan. Demi nama Yesus kami membuka tangan kami menerima berkat daripada Bapa, cinta yang tidak pernah habis, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kami hari ini, esok sampai Yesus datang kedua kali. Demi nama Yesus, everyone's amen, amen, amen. Maju terus Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.